sebagainya kita uh, online gitu. Jadi tapi poster bukan sembarang poster gitu ya. Yang teman-teman tahu bukan poster seperti iklan gitu. Jadi posternya yang kayak gimana nih? Kita mau bahas selanjutnya. Oke, next slide. Oke, jadi deskripsi lomba. Jadi di lomba poster infografis ini format desain yang menjanjikan data berupa konsep visual atau gambaran yang bisa dilihat gitu, yang berisikan data gitu. Untuk apa sih gambar visual data ini? Untuk sarana publikasi atau media informasi yang bersifat baku dan tentunya eh, posternya itu sangat harus bermanfaat dan eh, bersifat baku bagi khalayak umum, mudah dipahami, dapat tersampaikan dengan jelas dan lain sebagainya. Terus lomba ini diperuntukkan bagi mahasiswa atau mahasiswi FIB UI maupun dari berbagai bidang dan dari berbagai himpunan dari berbagai angkatan, misalkan mahasiswa aktif gitu. Kemudian kita di sini eh, mengangkat eh, isu-isu kesadaran diri akan isu-isu sosial dan lingkungan di sekitar kita yang bertemakan Sustainable Innovation for Personal and Social Wellbeing in Welcoming Industry 5.0. Kenapa sih kita milih tema ini? Karena bisa nggak dipungkir lagi ya kalau sekarang kita tuh serba cepat, serba digital, serba kayak gitu. Jadi bagaimana cara langkah kita bijak menghadapi era 5.0 ini supaya kita tuh tetap bisa capable gitu loh. Kita bisa terus bersaing, kita bisa terus melek sama namanya teknologi dan digitalisasi. Kemudian next slide. Nah, kemudian di sini ada panduan pelaksanaan umum, yaitu dari nomor satu, hasil karya peserta sesuai dengan tema. Jadi, yang udah tadi dijelaskan. Kemudian materi informasi itu ada dua masalah yang teman-teman harus jawab di posternya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan kesejahteraan manusia itu sendiri dengan adanya inovasi atau eh, kreativitas bagi diri pribadi maupun untuk sosial masyarakat. Kemudian yang kedua adalah prinsip keberlanjutan demi mewujudkan human and society development tadi. Jadi ada keberlangsungan. Jadi dari inovasi itu bukan cuma hanya inovasi aja, tapi bisa berkelanjutan sampai eh, seterusnya gitu. Kemudian nanti ada urutan juara, kita ada 4 nominasi, yaitu juara pertama, juara kedua, ketiga, dan juara favorit. Kemudian next slide akan dilanjutkan oleh WPJ. Oke, yang selanjutnya ketentuan umum karya dan peserta. Yang pertama, hasil karya poster infografis selaras dengan tema lomba atau yang udah tadi disebutkan ya. Terus peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian OIM FIB UI 2023 dari awal hingga akhir. Peserta menaati peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Peserta berhak mendapatkan informasi dan ketentuan perlombaan yang jelas, transparan, dan adil. Peserta mengirimkan hasil karya orisinal poster infografisnya sendiri sesuai teknis umum perlombaan dan karya belum pernah diunggah untuk kepentingan perlombaan selain di OIM FIB UI 2023. Boleh di next. Lalu teknis umum lomba poster infografis. Yang pertama tentunya pendaftaran. Ada 2 tahap yang udah kita lewati kemarin, pendaftaran awal tanggal 1 sampai 14 Agustus, lalu pendaftaran ulang di tanggal 18 Agustus 2023. Peserta lomba bersifat individu. Poster merupakan karya asli peserta
dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya maupun dipublikasikan di media apapun. Panitia tidak bertanggung jawab bila ada tuntutan hukum dari pihak lain atas karya yang dikirimkan. Bila terbukti melanggar ketentuan tersebut, maka pelaku tidak dapat ditolerir dan peserta otomatis akan didiskualifikasi. Boleh next slide. Teknis umum selanjutnya, isi poster harus mengikuti tema yang telah ditetapkan. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu desain poster. Poster dilarang mengandung unsur sara, pornografi, serta provokasi dan semacamnya. Bila peserta terbukti melanggar ketentuan ini, maka hasil karya peserta didiskualifikasi. Yang terakhir, poster wajib mencantumkan logo OIM FIB UI 2023 dan logo himpunan masing-masing. Untuk logo OIM ini besok bakal di-share sekalian pendaftaran ulang ya, teman-teman. Boleh di next slide. Selanjutnya, format karya dan teknis pengumpulan. Yang pertama, penulisan seluruh informasi sesuai dengan aturan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baku. Hasil karya poster infografis berukuran A3 tegak vertikal atau potret sebanyak 2 halaman. Halaman yang pertama poster itu sendiri, halaman kedua pustaka acuan. Lalu yang ketiga, hasil karya poster infografis tidak bertepi margin, bingkai pada tiap ujung sudut. Poster dikumpulkan dalam format JPG dengan resolusi minimal 300 ppi dengan maksimal ukuran softcopy 5000 x 2508 pixel dan dalam program-program Adobe Photoshop atau CorelDRAW atau Inkscape atau Adobe Illustrator atau PowerPoint. Sedangkan bagi poster dalam bentuk sketsa harus di-scan terlebih dahulu. Boleh di next slide. Selanjutnya, hasil karya poster infografis memuat sumber data dan pembahasan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pustaka acuan ditulis dengan format citasi APA style. Peserta menyertakan daftar elemen, paket grafis, beserta referensi grafis yang digunakan sebagai rujukan yang digunakan dalam satu file PDF. Lalu format file poster PNG atau JPG atau format PDF. Format penamaan file yaitu nama lengkap, underscore npm, underscore judul karya, underscore himpunan, underscore OIM FIB 2023, underscore poster infografis. Yang terakhir, teknis pengumpulan menggunakan isian Google Form dan Drive akun UI. Contoh penamaan filenya ada di bawah itu ya. Budi Makara underscore npm-nya, underscore imasif, underscore IPFB 2023, underscore poster infografis. Boleh next slide. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan lomba. Kita di sini sedang di pra-lomba pelaksanaan karena TM ya. Jadi pelaksanaan itu kita mulai besok. Teman-teman bisa checkpoint dengan mengisi form sekaligus nanti teman-teman akan mendapatkan file logo dari OMFIB untuk dicantumkan di poster teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman besok untuk mengisi dan mengunduh file yang ada di forms yang akan kita bagikan. Kemudian ada pengerjaan karya dari 18 Agustus sampai 31 Agustus. Kemudian ada submisi karya atau pengumpulan karya kita mulai tanggal 26 Agustus hingga Sabtu September 2023. Kemudian kita ada juga skema voting. Skema voting ini untuk apa? Skema voting ini untuk kita tentukan juara favorit. Jadi juara favorit itu
berdasarkan nilai-nilai dari voting resmi yang kita buka. Itu mulai tanggal 2 September sampai dengan 14 September 2023. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman pemenang, teman-teman, yang akan kita umumkan di tanggal 30 September. Di sini ada sistem penilaian lomba. Jadi penilaian lomba kita itu ada 3 aspek, yaitu orisinalitas karya poster, kemudian isinya poster itu gimana, dan kreativitasnya. Jadi kalau orisinalitas itu kita lebih melihat kepada inovasi-inovasi baru apa yang teman-teman sampaikan di poster infografisnya, terus juga itu yang mendukung orisinalitas kalian itu apa gitu dari teman-teman. Kemudian ada juga kreativitas, jadi bagaimana cara teman-teman mengemas data-data atau informasi-informasi agar mudah dipahami, mudah dibaca, dan lain sebagainya. Next slide. Mungkin sekian dari kami. Kami akan membuka list pertanyaan. Disilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memastikan, boleh silakan. Boleh ya teman-teman, silakan raisen kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Ya, mungkin sedikit klarifikasi ya. Kita menggunakan, kenapa kita temanya menggunakan bahasa Inggris, sedangkan kita malah justru di posternya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Akhirnya teman-teman, jadi Industri 5.0 itu memang bahasa Inggris, dapat ya sumber-sumber yang terbanyak itu memang bahasa Inggris gitu. Mau untuk memperluas cakupan tema, jadi kita pakai bahasa Inggris. Si poster nanti menggunakan full bahasa Inggris juga. Jadi dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau ingin diulang kembali penjelasannya, silakan. Oke, Boleh. dari ISJ, silakan. Izin bertanya ya. Tadi buat mengenai juara favoritnya kan berdasarkan voting. Yang itu tuh votingnya buat anak UI doang kayak butuh NIM gitu atau boleh buat umum sih sebenarnya? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, makasih pertanyaannya. Izin menjawab. Buat e-voting nanti boleh umum dari mana aja. Sivitas UI atau non UI boleh dari semuanya. Oke, thank you ya jawabannya. Kita akan buka lagi sampai pukul 8 lebih 42. Semisal dari teman-teman tidak ada yang bertanya, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya ya, teman-teman. Oke, silahkan dari Diksi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak semua. Saya mau izin bertanya. Tadi mohon maaf sebelumnya saya kurang terdengar jelas untuk isi posternya. Itu kan tadi kakak menyebutkan kalau sumbernya itu kebanyakan berbahasa Inggris. Nah, apakah nanti posternya itu berbahasa Indonesia jadi kita translate sumbernya dari Inggris ke Indonesia atau isi posternya tetap bahasa Inggris? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi selama review jurnal atau sumber yang diambil itu berbahasa Inggris, itu boleh di bahasa Indonesia kan, atau kan ada ya misalnya kayak terminologi yang cocoknya memang aslinya bahasa Inggris, itu masih
boleh dicantumkan, tapi secara keseluruhan garis besar secara umumnya poster itu memuat bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Jika kalau ditulis bahasa Inggris kan berarti harus ditulis cetak miring gitu kan, seperti itu aja. Sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada 2 pertanyaan. Mau kita buka? Oke, dari Hikmi silakan. Oke, selamat malam. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada panitia atas kinerjanya dalam melaksanakan lomba ini. Nah, saya memiliki 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah skema voting dari poster ini menggunakan G-Form atau pakai Likes Instagram ya? Terus untuk kedua, kira-kira saya boleh minta penjelasan lebih nggak tentang subtema masalah nomor 2, yaitu prinsip keberlanjutan demi mewujudkan sustainable human and society development. Soalnya saya sendiri masih kurang paham masalah apa yang harus dibawa ke dalam poster tersebut. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Izin bantu jawab yang pertama buat e-voting tadi. Link buat e-votingnya nanti di-share lewat Instagram. Lalu votingnya berbentuk G-Form seperti itu. Kan tadi ada masa pengisian G-Formnya kan kurang lebih 12 hari ya. Nanti skemanya setiap hari ada progres kemajuan votingnya gitu. Nah, progres itu tuh di-share-nya lewat Instagram juga gitu. Boleh pertanyaan yang kedua, Bang Anas? Boleh, ya terima kasih. Boleh diganti slide-nya ke yang tadi sub masalah kedua. Baik, terima kasih. Jadi masalah prinsip keberlanjutan ini adalah untuk mewujudkan human and society development atau perkembangan manusia itu dibutuhkan inovasi atau kreativitas pengembangan dari teman-teman itu yang bisa berlanjut gitu. Jadi inovasi atau ide-ide kreatifnya itu nggak 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 dijalankan di awal-awal saja, tapi bisa diimplementasikan seterusnya dan justru malah bisa berkembang lebih baik gitu kan. Karena nggak dipungkiri kalau misalnya kita ada inovasinya bagus, tapi inovasinya nggak cocok nih untuk diterapkan jangka lama gitu, karena misalnya sumber daya alamnya terbatas atau sumber daya manusianya kurang kompeten dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, ada 2 sisa pertanyaan dari Xena. Silakan. Ya, halo semuanya. Jadi di sini aku mau bertanya untuk kan nanti karya posternya mesti menyertakan daftar elemen itu. Nah, itu tuh ditaruh di halaman kedua di bagian reference atau gimana ya? Terus kayak bentuk naro daftar elemen itu kayak dibikin list namanya aja atau pakai dibikin elemen per bentuk ya, terus dikasih baru nama atau daftar referensinya. Itu aja sih. Langsung dijawab aja ya. Jadi nanti teman-teman itu akan mengumpulkan 3 file. Jadi 3 file ini apa saja? Yang pertama poster. Jadi posternya itu ada 2 halaman. Poster yang pertama itu poster yang fisiknya, maksudnya yang kita dibaca medianya. Habis itu yang kedua adalah pustaka acuan. Kemudian yang kedua adalah file asli dari hasil edit teman-teman gitu. Terserah teman-teman menggunakan Shop AI atau Canva. Jadi tadi tambahan juga buat teman-teman, kalau teman-teman ada yang menggunakan Canva boleh,
mungkin teman-teman bisa sertakan linknya atau teman-teman bisa download SFG ya, formatnya kalau bisa. Habis itu yang ketiga adalah teman-teman menyertakan sumber referensi dari yang teman-teman pakai gitu. Sumber referensi ide grafisnya itu dari mana sih gitu, beserta pack-packnya. Jadi untuk sumber itu kita mintanya file PDF. Jadi sumber yang digunakan di poster itu icon-icon apa aja sih gitu, fontnya apa atau pakai software apa, terus prosesnya bagaimana gitu sih. Sudah cukup menjawab. Iya, sudah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih dari IMSI. Apakah ada Selamat malam, Kak. Aku izin bertanya ya, Kak. Judulnya apakah boleh bebas? Maksudnya tidak harus yang sama seperti tema. Terus itu boleh pakai bahasa Inggris nggak ya, Kak? Sama satu lagi aku pengen nanya, berarti ini dikumpulinnya secara online ya, nggak harus di print gitu, Kak. Terima kasih. Oh ya, makasih pertanyaannya. Izin bantu jawab. Judulnya boleh bebas, yang penting sesuai tema. Jadi temanya itu masuk di dalam judulnya, kayak gitu. Bahasa Inggris tadi, kalau referensi yang digunain emang pakai bahasa Inggris, itu boleh. Tetapi format penulisan dalam karya posternya itu sendiri memakai bahasa Indonesia yang bagus. Yang ketiga tadi pengumpulan iya lewat online, nanti dibagikan lagi linknya. Apakah Terima menjawab? kasih ya, Kak. Iya, sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. izin menambahkan, jadi untuk judul itu teman-teman bisa perluas ya, atau lebih bisa mengerucut lagi. Jadi personal and social well-being ini mengerucutnya apa? Misalnya teman-teman mau mengerucut di sosial, gitu. Jadi teman-teman kaitin nih sama industri 5.0 era gitu ya. Dimana sekarang kan dunia serba digital ya. Jadi mungkin teman-teman berinovasi bagaimana teman-teman kita yang di pelosok atau teman-teman yang akses internetnya kurang mumpuni bisa terjawab dan bisa terus digunakan gitu. Inovasi-inovasi apa, bisa jadi kayak pemancar sinyal yang apa berkelanjutan, maksudnya berkelanjutan bisa digunakan terus menerus dan seperti itu. Contohnya seperti itu sih. Oke, berarti kita cukupkan untuk pertanyaan. Nanti pertanyaan bisa dilanjutkan ke PC atau menghubungi panitia. Kita lanjut next slide untuk membahas yang paling penting nih, yakni hadiah sama pemenang. Boleh di next slide, di slide akhir tadi. Oke, boleh next slide lagi setelah pertanyaan tadi. Nah, setelah ini. Nah, nih kita ada pertanyaan lagi. Jadi memang kita tuh full online, jadi kita akan memeriksa betul-betul icon atau tema atau isi materi yang akan teman-teman sampaikan di posternya. Jadi di sini ada pemenang dan hadiah. Jadi pemenangnya ada juara 1, uang tunai sebesar Rp350.000, dan teman-teman dari juara 1 ini nanti akan menjadi delegasi fakultas untuk maju di OIM UI tahun 2023. Kemudian ada juara 2, uang tunai sebesar Rp250.000, juara 3 ada uang tunai sebesar Rp100.000. Kemudian juara favorit, maaf, ada langganan Canva Premium selama 1 tahun. Terus
ada satu lagi nih yang mau kita sampaikan untuk juara 1. Nanti dia punya privilege untuk menampilkan posternya berupa video. Nanti kita akan bikinkan videonya. Jadi teman-teman dari juara 1 akan mempresentasikan posternya dalam bentuk format video yang akan ditampilkan di grand closing OIM dan akan dipublish di IG OIM FIPU. Gitu teman-teman. Baik, next slide. Untuk hari ini, untuk malam ini kita cukupkan terlebih dahulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan maupun saran dari teman-teman yang bisa kita tampung bisa disampaikan ke panitia. Jika saran atau pertanyaan itu penting, bisa kita kayak memberikan kompensasi atau hal-hal yang mungkin belum kepikiran sebelumnya gitu. Jadi kita ambil win-win solutionnya apa gitu teman-teman dan untuk keadilan para peserta. Terima kasih. Sekian dari kami. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh gabung lagi ke main room ya.